Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Perkenalkan, nama saya Farus Effendi. Saya anggota dari Civitas Koteka Pamekasan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan, terutama yang ada di pesisir. Saya akan menjelaskan tentang ludruk dan kaitannya tentang pendidikan, seperti itu. Jadi, saya tinggal di Kabupaten Pamekasan, tapi mengabdikan diri untuk Kabupaten Sumeneb, tempat saya mengajar. Kemudian saya juga tinggal di Desa Kadora Barat, tapi berkegiatan di Desa Kadora Timur. Saya berada di antara dua persimpangan kebudayaan, seperti itu. Jadi setiap 1 tahun itu, setiap desa rutin mengadakan acara kita sebut sebagai petik laut ya, atau selamatan tasek, rokat sakera atau rokat tasek, seperti itu. Rutin antara Desa Kadora Timur dan Desa Kadora Barat. Biasanya waktunya itu tidak berselang lama. Kemungkinan jeda 1 minggu, Desa Kadora Timur dan Desa Kadora Barat pelaksanaannya, seperti itu. Jadi untuk acara intinya itu kurang lebih 3 hari ya, tapi ada pra acaranya. Jadi Hamin 1 minggu, Hamin 2 minggu itu nelayan yang ada di pesisir udah sibuk menyiapkan segala macamnya untuk menyambut acara petik laut tersebut. Biasanya yang bisa kita lihat sampan-sampan itu sudah tidak melaut lagi, artinya sudah siap di dermaga. Dan biasanya yang biasa kita lihat, sampan-sampan punya nelayan itu didandani, dicat lagi supaya lebih kinclong, kemudian ada tambahan mainannya, kemudian dikasih lampu, kemudian dikasih sound system, jadi meriah. Jadi kalau masyarakat di daerah pegunungan misalkan mau lihat petik laut, biasanya mereka pergi ke dermaga untuk melihat sampan-sampan yang telah didandani, seperti itu. Kemudian setelah hari H, saya sudah katakan tadi ya, ketika acara petik laut itu acaranya 3 hari. Biasanya di hari pertama itu ada acara istighosah, biasanya diambil sore hari, kemudian malamnya dilanjutkan dengan acara ludruk. Kemudian pagi harinya, keesokan harinya, acara sinden biasanya, tayub. Kemudian pada malam harinya, itu ludruk lagi, dan acara yang terakhir ditutup dengan, biasanya pagi harinya itu ada acara yang ada macannya itu. Jadi keliling desa, biasanya pergi ke sumber mata air yang kuno seperti itu, kemudian lanjut ke ziarah kubur, ke kuburan para sesepuh seperti itu. Kemudian pada siang harinya atau setelah matahari agak tinggi, biasanya ditutup dengan acara larung sesajen ke tengah laut biasanya. Jadi itu acara ludruk yang ada di desa. Kemudian kaitannya dengan pendidikan apa, seperti itu. Jadi saya kan kebetulan ngajar di salah satu sekolah dasar di daerah pesisir di Desa Kadora Timur. Jadi anak-anak itu antusias sekali ketika ada acara petik laut, dan biasanya sekolah yang mengalah. Dalam artian begini, ketika ada acara petik laut di hari terakhir kan ada larung sesajen kan, seperti itu. Biasanya untuk sekolah yang tempat saya mengajar ini pulangnya jam 12. Untuk kelas bawah itu, jadi kalau SD itu dibedakan menjadi anggaplah dua kubu. Ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Kelas rendah itu dari kelas 1, 2, 3, kemudian kelas tinggi itu 4, 5, dan 6. Jadi mereka ketika ada larung sesajen di hari terakhir itu, panggilnya kan mualim di sini. Ya sekolah dasar Islam kan ya, panggilnya mualim bukan bapak. Mualim, ayo pulang cepat.
saya pengen ikut larung sajen, saya pengen ikut muncul bitek seperti itu. Jadi anak-anak sangat antusias sekali untuk itu. Jadi sekolah yang mengalah. Kami selaku tenaga pendidikan di sekolah memulangkan cepat murid-murid kita. Jadi seperti itu. Tapi pulang cepat itu kami tidak membiarkan 100%, artinya kami menyuruh mereka untuk membuat liputan seperti itu atau catatan perjalanan lah. Ketika mereka mulai naiki sampan, kemudian bergerak ke tengah laut, kemudian ke acara intinya, larung sajian seperti itu. Jadi keesokan harinya kami tagih seperti itu. Apa yang sudah kamu lihat? Apa yang sudah kamu rasakan? Ya bermacam-macam cerita mereka. Ada yang mabuk laut, ada juga yang murid saya yang pintar renang. Jadi ketika larung sajian itu dari pelepah pisang kan, jadi dilarungkan ke laut, kemudian banyak tuh kan orang yang menceburkan diri ke laut, kemudian mengambil hasil bumi yang ada di sampanan dari pelepah pisang itu. Jadi ada murid saya itu yang pintar berenang dan dapat ayam, kan enak, lumayan lah seperti itu. Ada yang dapat buah dan lain sebagainya. Jadi cerita mereka bermacam-macam seperti itu. Dan teman-teman sekalian, ini nyambung ya sama yang saya utarakan tadi, bahwasanya Madura ini atau Indonesia lah seperti itu merupakan negara dengan kekayaan maritim di dunia. Kita sangat kaya seperti itu. Dan saya baru baca buku ini yang ditulis oleh Adrian Pelapian, Pelayaran dan Perniagaan Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Nyambung menurut saya. Kalau kita, teman-teman sekalian, kalau kita baca sejarah rempahnya Jack Turner, kemudian Pulau Runnya Giles Milton, kemudian ditambah dengan karyanya Adrian Pelapian, maka kita akan terkesima dengan kekayaan alam, dengan kekayaan maritim di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Indonesia pada zaman dahulu? Kita pernah dijajah Belanda 3,5 abad. Kemudian dimulai dari Portugis, Belanda, kemudian Jepang. Mereka terobsesi dengan pala dan cengkeh yang itu hanya tumbuh di Indonesia, tepatnya di Pulau Maluku sana, Pulau Timur sana, di timur sana. Jadi kekayaan maritim itu, dari itu Adrian Pelapian ini menulis bahwasanya kita kan masyarakat barat cuma mengenal 4 arah mata angin. Jadi ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Tapi Adrian Pelapian melalui bukunya itu sangat memberikan pengetahuan baru kepada saya, bahwasanya dari saking kayanya Indonesia, Nusantara ini, negara yang lebih banyak kepulauannya ini. Jadi bukan hanya dari saking kayanya ya, arah mata angin saja bukan hanya 4, tapi banyak. Tapi yang bisa saya simpulkan dari buku yang saya baca ini, saya udah mencatatnya ya, dari ya lumayan banyak istilah yang dikasih Adrian Pelapian. Jadi bukan hanya tentang utara dan selatan, barat dan timur, tapi nelayan-nelayan Nusantara itu mengenal banyak istilah dari mata angin. Misalkan saya sebut, kalau angin yang pusing, yang istilahnya apa namanya, yang membuat orang takut itu namanya angin langkisan atau angin beliung, puting beliung kita istilahnya, atau angin puyuh. Masyarakat Madura menyebutnya dengan angin pala tawon, seperti itu. Kemudian kalau angin yang bertiup dengan sangat keras namanya angin taufan atau angin ribut. Kemudian kalau angin yang bertiup dengan sepoi-sepoi namanya angin sendalu. Kemudian angin yang agak membuat orang miris terhadap angin tersebut namanya angin salah. Kemudian
angin yang membuat sampan terombang-ambing ketika mau berangkat namanya angin sakal. Kemudian jika nelayan mau melaut dan mengurungkan niatnya, sampai mengurungkan niatnya, memaksa mereka melemparkan jangkar, namanya angin paksa. Artinya kalau saya mengambil kesimpulan bahwasanya jika nelayan mau berangkat tapi mengurungkan niatnya, namanya angin paksa. Memaksa mereka tidak melaut, seperti itu. Kemudian ketika ada angin yang bertiup dari sisi kanan dan sisi kiri, namanya angin tambang ruang. Jadi banyak istilah angin, saking kayanya kebudayaan maritim kita, banyak istilah angin seperti itu. Dari saking kayanya kebudayaan kita patut bangga menjadi anak Indonesia dengan segala kekayaannya ini. Kalau boleh saya sebut, kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi ya. Belanda tidak punya gunung, Swiss tidak punya pantai, kemudian Singapura mereka tidak punya sawah, kemudian Arab Saudi mereka tidak punya hutan, Jepang minim sumber daya mineral, Indonesia punya itu semua. Gunung kita punya, laut kita punya, kemudian sawah apalagi. Kita kaya secara sumber daya alam, tapi yaitu kita punya PR di sumber daya manusia. Jadi itu PR kita selaku anak muda ke depan, bagaimana sumber daya manusia kita bisa unggul, bisa setara dengan negara-negara Asia lainnya yang katakanlah lebih maju daripada kita. Sebut saja Tiongkok, Singapura, Jepang, China, dan lain sebagainya. Kita patut berguru kepada mereka di bab sumber daya manusia. Jadi itu. Nah, lanjut ya. Kemudian kita selaku guru di sekolah dasar itu menanyakan murid-murid kita apa yang telah diperoleh dari rokatase atau ludruk itu. Jadi kami menceritakan sejarahnya. Kami tidak langsung, kan anak-anak terkendala masalah cerita, mereka cuma menikmati secara mata saja, tapi secara pengetahuan mereka saya pikir kurang seperti itu. Jadi kami selaku guru di sekolah dasar Islam di pesisir, nama sekolahnya Sekolah Dasar Islam Abdul Falah, pesisir Madura Timur. Jadi setiap acara rokatase atau petik laut itu kami tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan bahwasanya ludruk itu dulu pada sebelum Islam datang ke Indonesia, jadi masyarakat Nusantara atau Indonesia belum memeluk agama Islam. Jadi agama Buddha datang ke Indonesia 400 tahun sebelum agama Islam datang. Jadi 400 tahun agama Hindu Buddha sudah ada di Indonesia, di Nusantara ini. Kemudian 400 tahun setelahnya Islam datang. Kalau tidak salah pada abad ke-15 baru agama Islam datang ke Indonesia tidak dengan kekerasan, tidak dengan pembunuhan, tapi dengan jalan kebudayaan. Kita selaku umat muslim ya tahu Sunan Kalijaga. Dia atau beliau, saya sebutnya, menyebarkan agama Islam dengan jalan kebudayaan, dengan jalan sastra, yaitu dengan wayang. Wayang kulit kalau di Jawa. Kalau di Madura kan ludruk itu wayang orang, seperti itu. Jadi kenapa kok dengan jalan wayang? Ya saya berpikirnya masyarakat dulu itu tidak ada istilahnya kuntatekun. Jadi
Ini keren menurut saya ya. Sunan Kalijaga ini keren. Dia berpikir bagaimana masyarakat Nusantara ini memeluk agama Islam tanpa jalan paksaan. Artinya mereka mau sendiri seperti itu. Akhirnya dia membuat kebudayaan wayang kulit, oro-oro lah istilahnya. Ketika masih pagi, saksikan nanti malam ada pertunjukan wayang. Kemudian datang berbondong-bondong orang desa. Kemudian ketika wayang itu udah dimainkan, Sunan Kalijaga ini menyisipkan ajaran-ajaran agama Islam yang lemah lembut, yang mengajarkan tentang arti kehidupan yang sesungguhnya, membantu sesama, tidak mencuri, tidak zina, dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya keren. Kemudian tidak hanya wayang saja, tapi yang saya tahu filosofi dari gendeng, agung, klening, dan lain sebagainya itu, kalau gung itu biasanya kan gung tidak selalu bunyi, biasanya yang paling akhir. Gentak tuk tak tuk gung, gentak tuk tak tuk gung. Nah, yang saya tahu sedikit filosofi dari agung itu, kenapa tidak selalu bunyinya yang paling akhir. Agung itu artinya yang maha agung, yaitu Tuhan yang esa. Kalau umat muslim bilangnya Allah, Tuhan kita semua. Jadi yang paling agung. Jadi mencerminkan agama-agama Islam. Jadi gendang itu sendiri ada filosofinya. Kemudian klening ada filosofinya juga. Saron ada filosofinya semua. Jadi keren menurut saya. Kemudian kami juga selaku guru menyisipkan cerita bahwasanya Islam itu datang bukan dari arah barat, tapi dari arah timur. Dulu sebelum ada Suramadu ya, dulu ya berlayar melalui sampan, melalui perahu. Para misionaris Islam itu melalui perahu. Jadi muridnya Sunan Giri itu bernama Pangeran Katandur. Dia yang menyebarkan agama Islam pertama di Sumeneb. Jadi bagi saya ini sakti ya. Kita boleh percaya atau tidak, sakti. Jadi ajaran Pangeran Katandur ini, jika pengen menanam jagung atau padi, jadi Pangeran Katandur ini mengumpulkan orang. Nih, saya ajari kalian bertani. Sebelum kalian menanam benih, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian ditanam. Dan orang-orang melihat, jadi benih Pangeran Katandur ini, ketika beliau menanam satu jagung, dibacai Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surah Al-Fatihah ditanam, paginya ditanam, sore harinya sudah bisa dipetik buahnya. Jadi itu karomah ya, karomah dari Pangeran Katandur. Jadi orang-orang itu disisipkan ajaran agama Islam. Jadi sedikit demi sedikit ikut. Jadi seperti itu. Kemudian kami selaku guru juga menyisipkan cerita tentang legenda bangsa Cara dan Raga Patmi. Kemudian ada Joko Tole dan lain sebagainya. Jadi itu menyisipkan cerita-cerita itu kepada santri-santri, kami menyebutnya di sini. Kami menyisipkan cerita-cerita itu supaya apa? Literasi mereka bertambah, tidak hanya ya mereka nonton ludruk aja kemudian ikut larung sajen. Kami berharap tidak hanya itu, tapi mereka mempunyai pengetahuan yang lebih tentang sastra, tentang kebudayaan di Madura. Jadi itu. Jadi saya sendiri percaya bahwasanya ini saya kutip dari kata-katanya Romo Magnis Suseno ya, bahwasanya dengan jalan sastra atau kesenian kita bisa tahu, kita bisa memperhalus perasaan kita. Kita tahu, kita akan menjadi tahu bahwasanya dengan jalan kesenian atau sastra kita bisa ngerti apa itu cinta, patah hati, kemudian jatuh,
semangat lagi, dikucilkan, kemudian semangat, kita bisa tahu, kita bisa memperhalus perasaan kita dengan jalan sastra. Artinya, dengan jalan kesenian, anak-anak bisa belajar bahwasanya hidup itu bukan tentang diri sendiri. Hidup itu bukan untuk mengganggu orang lain, tapi hidup itu sejatinya untuk membantu orang lain, menyenangkan hati orang lain, kemudian mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan dan orang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.